Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika sebuah negara sekuat Amerika Serikat bisa luluh lantak hanya dalam semalam, bagaimana nasib dunia yang pondasinya jauh lebih rapuh? Pada tanggal 6 Juli 2025, negara bagian Texas diguncang oleh banjir bandang dahsyat yang segera tercatat sebagai salah satu bencana alam paling mematikan dalam satu dekade terakhir di wilayah selatan Amerika. Kondisinya nyaris lumpuh total. Lebih dari 80 orang dilaporkan tewas, termasuk 28 anak-anak yang tak sempat diselamatkan. Ribuan rumah terendam, sebagian bahkan hanyut terseret derasnya arus. Ironisnya, peristiwa memilukan ini terjadi di tengah perhatian pemerintah Amerika yang sedang tersita untuk mendukung operasi militer Israel di Gaza. Pertanyaannya, apakah ini sekadar bencana alam biasa? Atau isyarat bahwa dunia sedang bersiap menghadapi pengadilan sejarah yang jauh lebih besar? Tetaplah bersama kami hingga akhir video, karena akan ada satu fakta penting mengenai keterlibatan Texas dalam konflik Palestina informasi yang mungkin akan mengubah cara Anda memandang bencana ini sepenuhnya. Merespons krisis tersebut, Gubernur Greg Abbott segera menetapkan status darurat di berbagai wilayah dan memperingatkan bahwa hujan lebat diperkirakan masih akan berlangsung hingga hari Selasa. Tanah yang telah jenuh air dikhawatirkan akan memperparah potensi banjir susulan. Hari Minggu pun dicanangkan sebagai hari doa nasional bagi para korban. Dari tingkat federal, Presiden Donald Trump menandatangani deklarasi bencana besar untuk wilayah Kerr County, membuka akses bagi pendistribusian bantuan darurat melalui FEMA. Ia juga menyampaikan rencana kunjungan ke lokasi bencana pada hari Jumat, meskipun ditunda sementara demi menghormati proses evakuasi yang masih berlangsung. Namun, di tengah upaya tanggap darurat, gelombang kritik mulai bermunculan. Banyak warga, terutama di komunitas terpencil, mengeluhkan minimnya peringatan dini. Padahal, Badan Cuaca Nasional telah mengeluarkan peringatan sejak Kamis malam. Masalah utama terletak pada buruknya jangkauan sinyal, lemahnya sistem komunikasi, serta kurangnya penyebaran informasi yang efektif. Pemerintah daerah kini tengah mempersiapkan audit besar-besaran terhadap sistem peringatan dan manajemen bencana yang selama ini digunakan. Hujan deras yang mengguyur sejak Kamis malam menjadi pemicu utama bencana ini. Sungai Guadalupe, bersama beberapa aliran sungai lainnya, meluap secara tiba-tiba. Dalam waktu singkat, wilayah sepanjang lebih dari 250 mil mulai dari Robert Lee hingga Belmont terendam banjir. Air datang tanpa ampun, menyapu permukiman sebelum matahari sempat terbit di Jumat pagi. Permukaan air di Texas melonjak lebih dari 8 meter hanya dalam waktu 45 menit. Banjir bandang datang dengan kekuatan menghancurkan, menerjang jembatan, merobohkan rumah-rumah, dan menyapu bersih perkemahan anak-anak yang terletak di dataran rendah. Sejumlah saksi mata menggambarkan bencana ini layaknya dinding air bergerak cepat seperti monster yang meluluh lantakan segala sesuatu di jalurnya. Para ahli iklim menyatakan bahwa bencana ini merupakan hasil dari kombinasi dua faktor yang saling memperkuat, pergerakan badai yang lambat serta suhu tanah yang lebih hangat dari biasanya. Kondisi tersebut memicu hujan ekstrem di kawasan Texas Hill Country, wilayah yang memang telah lama dikenal sebagai lorong banjir bandang. Daerah paling terdampak adalah Kerr County, termasuk kota Kerrville dan cemik lokasi perkemahan musim panas khusus anak perempuan. Selain itu, banjir juga menghantam wilayah Travis, Burnett, Kendall, Tom Green, dan Williamson County. Ratusan rumah terendam atau hancur, jembatan rubuh, dan banyak ruas jalan terputus total. Di sejumlah perbukitan dan area perkemahan, banyak keluarga terisolasi tanpa akses keluar sama sekali. Hingga hari Senin, jumlah korban jiwa telah mencapai 82 orang, termasuk 28 anak-anak. Kota kecil Gemistik menjadi lokasi dengan tragedi terbesar. Di sana, 10 anak perempuan beserta 1 orang pembina masih dinyatakan hilang. Sebagian terakhir terlihat berada di dalam kabin atau berjalan di jalan setapak saat air bah datang menghantam. Salah satu kisah paling dramatis datang dari seorang gadis kecil yang berhasil bertahan hidup setelah berjalan kaki lebih dari 20 mil di tengah kepungan banjir. Ia akhirnya ditemukan dalam kondisi menggigil, berpegangan erat pada sebatang pohon. Dalam 36 jam pertama, lebih dari 850 orang berhasil diselamatkan oleh tim penyelamat. Operasi evakuasi menggunakan helikopter, drone, dan perahu, bahkan harus menembus wilayah yang dipenuhi ular berbisa demi menjangkau para korban. Namun, seiring berjalannya waktu, harapan untuk menemukan lebih banyak penyintas kian menipis. Minggu pagi, keluarga korban mulai berdatangan menyusuri sisa-sisa puing di perkemahan. Banyak yang menangis histeris saat menemukan barang-barang milik anak atau kerabat mereka, sebuah boneka, sepasang sepatu kecil, atau potongan pakaian yang hanyut.
Suasana duka menyelimuti seluruh lokasi. Banjir kali ini tak hanya merenggut nyawa, tapi juga menghanyutkan potongan-potongan kehidupan yang tak akan pernah kembali. Tragedi banjir yang melumpuhkan Texas tidak hanya menyisakan duka akibat korban jiwa dan kehancuran infrastruktur. Di balik gelombang air yang menyapu daratan, muncul pula pertanyaan yang lebih mendalam tentang arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan nilai-nilai yang selama ini diklaim diperjuangkannya. Wilayah yang dilanda banjir kali ini bukanlah sembarang tempat. Texas dikenal luas sebagai pusat energi nasional, benteng politik konservatif, sekaligus salah satu wilayah dengan dukungan paling vokal terhadap Israel dalam konflik Gaza. Negara bagian ini bukan hanya besar secara geografis, tetapi juga strategis secara politik dan militer. Texas adalah produsen minyak terbesar di Amerika Serikat, menjadi rumah bagi sejumlah pangkalan militer penting, serta memainkan peran vital dalam rantai logistik pengiriman bantuan militer Amerika ke Israel. Salah satu bukti paling nyata adalah keberangkatan 2 pesawat kargo militer C-17 dari pangkalan Fort Cavazos, Texas, yang dilaporkan mendarat di Israel Selatan hanya 1 jam sebelum banjir menerjang. Itu merupakan pengiriman ke-6 dan ke-7 dalam kurun waktu 24 jam, membawa sistem pertahanan udara serta personel militer langsung ke jantung konflik. Data militer menyebutkan bahwa sejak Oktober 2023, Fort Cavazos bersama Joint Base San Antonio telah menjadi pusat distribusi peralatan tempur mulai dari artileri rudal hingga sistem radar pertahanan. Dengan kata lain, dari tanah Texaslah mesin perang Israel terus mendapat pasokan kekuatan. Namun dukungan Texas tidak hanya terbatas pada logistik militer. Secara politik, komitmen terhadap Israel juga terwujud dalam kebijakan legislatif. Pada April 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Texas mengesahkan sebuah undang-undang kontroversial terkait antisemitisme. Undang-undang ini mewajibkan seluruh institusi pendidikan untuk menggunakan definisi antisemitisme yang disusun oleh lembaga pro-Israel. Sebuah langkah yang menurut banyak pengamat berisiko mengekang kebebasan berekspresi, terutama bagi gerakan pro-Palestina di kampus-kampus. Ironisnya, satu-satunya anggota legislatif Texas yang beragama Yahudi, John Rosenthal, justru menolak mendukung rancangan undang-undang tersebut. Ia bersikeras bahwa persetujuannya hanya akan diberikan jika undang-undang itu mencakup amandemen yang melindungi kebebasan berpendapat. Rosenthal mengingatkan bahwa tidak seluruh komunitas Yahudi setuju dengan definisi yang menyamakan kritik terhadap Zionisme dengan kebencian terhadap orang Yahudi secara keseluruhan. Namun, suara-suara kritis seperti yang disuarakan oleh John Rosenthal nyaris tenggelam dalam gelombang dukungan yang nyaris membabi buta. Ketika para mahasiswa di Texas ditangkap karena menyuarakan penolakan terhadap genosida di Gaza, para legislator justru berlomba menunjukkan simpati terhadap penjajahan. Lalu datanglah banjir. Bukan sekadar hujan deras, melainkan tembok air yang mengamuk, menghancurkan rumah-rumah, menelan lebih dari 80 jiwa, dan menyapu bersih sebuah perkemahan musim panas yang dihuni anak-anak. Di tengah bencana itu, sebuah ironi mencuat begitu tajam dan menyakitkan. Ketika pesawat-pesawat militer yang lepas landas dari Texas mendarat di Israel dengan muatan senjata untuk melanjutkan konflik bersenjata, anak-anak Texas justru tenggelam dalam lumpur dan arus deras di halaman rumah mereka sendiri. Mereka yang begitu sigap mengirim logistik ke medan perang, ternyata tak mampu melindungi warganya sendiri dari bencana di wilayahnya. Sebuah kenyataan yang menyentak nurani, seolah menjadi cerminan dari peringatan yang telah lama tercatat dalam Al-Quran, dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. QS Al-Anfal 25. Ayat ini bukan sekadar teguran spiritual, melainkan juga panggilan moral. Sebab ketika suatu bangsa membiarkan ketidakadilan tumbuh dan menyebar tanpa batas, maka dampaknya bisa menimpa siapapun termasuk mereka yang tak bersalah. Lantas, apakah banjir yang menghantam Texas hanyalah bencana alam semata? Ataukah ia merupakan isyarat yang tak boleh diabaikan bahwa diam terhadap kezaliman, meski dari kejauhan tetap akan menuntut harga yang sangat mahal? 8 tahun lalu, rencana pembangunan sistem peringatan dini banjir di sepanjang Sungai Guadalupe pernah diajukan. Namun hingga kini rencana itu tak kunjung diwujudkan. Padahal kawasan ini telah lama dikenal sebagai Flash Flood Alley, area rawan banjir bandang yang setiap musim panas dipenuhi oleh anak-anak yang mengikuti kegiatan kemah. Alih-alih memasang sistem sirene atau alat pengukur debit air otomatis, komunikasi di lokasi hanya bergantung pada pesan dari mulut ke mulut antar pengelola kemah. Dan saat banjir besar menghantam kawasan Carefield pekan lalu, tidak satupun alarm peringatan terdengar. Hanya suara air yang datang tiba-tiba dan keheningan yang menyusul setelahnya.